Bersama kami dalam segmen khusus Editors View dan topik berikutnya yang kami angkat dalam Editors View kali ini adalah Gunung Emas Perawan yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Apakah itu? Kita akan lihat artikelnya. Ya, kita lihat di sini isi perut Gunung Emas Perawan di polemik Luhut dan Haris Fathia. Ini sesuatu polemik baru begitu ya terkait dengan kepemilikan dari Gunung Emas ini sendiri, Blok Wabu yang menjadi pertanyaan kira-kira akan kemanakah, dimiliki oleh siapakah ke depannya untuk Blok Wabu ini, dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan editor CNBC Indonesia Pratama Guitara dan juga tentu masih bergabung bersama kami Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf di sini. Nah, ini kita akan fokus ke Tama nih energi yang fokus membahas energi di CNBC, jagoannya energi begitu ya di CNBC Indonesia begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan begitu ya. Akhirnya kemarin setelah disentil dalam satu video, kemudian berakhir panjang ya, masuk ke dalam pengadilan juga terkait dengan pencemaran nama baik begitu. Tapi menjadi pertanyaan yang perlu kita fokuskan dalam diskusi hari ini adalah Blok Wabu ini. Posisinya saat ini seperti apa dan akan dimiliki siapa? Karena sebelumnya Freeport, kemudian diambil alih oleh pemerintah, kemudian ada beberapa juga BUMN yang tertarik, ada Main ID, ada Antam juga begitu ya. Tapi masih menjadi pertanyaan, kira-kira akan jatuh ke tangan siapa? Sebelumnya saya menjelaskan dulu sedikit, Mbak. Kalau Blok Wabu itu sebelumnya kan lahan milik PT Freeport Indonesia. Kemudian sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang kontrak Freeport menjadi IUPK itu, maka ada syarat penciutan wilayah. Nah, penciutan wilayah ini, Blok Wabu ini masuk ke dalam penciutan wilayah tersebut. Nah, untuk saat ini memang pemerintah itu belum memberikan statement bahwa akan dibawa kemana nih? Apakah dilelang ataukah diberi ke BUMN atau dikelola sama BUMD atau seperti apa? Oke, tapi untuk prosesnya sendiri begitu ya, possibility yang paling mungkin begitu ya, mengingat kemampuan dari masing-masing BUMN kan, ada Antam, ada Main ID yang kita ketahui juga sebetulnya tertarik begitu untuk mengelola Blok Wabu ini, paling possible sebetulnya seperti apa? Sebelumnya kalau dilihat dari penguasaan lahan kan yang di BUMN sendiri yang sudah mengelola blok tambang emas itu kan Antam ya, Mbak ya. Kementerian BUMN pun sudah mengirimkan surat ke Kementerian SDM untuk Antam mengelola Blok Wabu tersebut. Cuma lagi-lagi kan kita tahu kalau apakah BUMN itu bisa untuk membangun infrastruktur yang belum ada di sana gitu kan. Oke, karena belum dikelola sama sekali kan, ya. Di lahan, di hutan dan di gunung di pedalaman sana, Freeport pun sampai pada akhirnya mengembalikan itu kan belum mengelola lahan tambang tersebut kan. Oke, tapi potensinya ya, Tama, seperti apa sih sebetulnya potensinya? Kalau dilihat dari catatan Min ID terakhir itu potensinya sebesar 8,1 juta ons emas. Itu sebesar itu. Oke, sehingga ini juga tadi ya menarik begitu ya untuk dikelola di dalam negeri karena potensi juga sangat besar. Tapi tinggal seperti apa, apakah memang akan penunjukan? Apakah akan dilelang ataukah ditunjuk langsung ke BUMN? Nah gitu belum, sampai sekarang belum diputuskan sama pemerintah. Oke, tapi memang ada batas waktu tidak sih begitu ya sebetulnya? Kalau dari pemerintah sih sejauh ini belum ada ya Mbak. Dari kontrak-kontrak yang sudah diperpanjang sama pemerintah kan ada penciutan wilayah tuh. Dari beberapa perusahaan juga sampai sekarang belum ada. Oke, jadi saat ini masih tinggal menunggu begitu seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Blok Wabu ini. Mas Ma'ruf sendiri mungkin ada tanggapan? Kalau saya ngeliat gini, salah satu pertama itu kan isu yang sangat strategis di Indonesia. Karena memang kita kan kaya dengan harta karun lah ya, SDA gitu ya. Dan ekspor kita, perekonomian kita sangat terbantu dengan adanya sumber daya itu ya, emas, nikel dan segala macam. Nah, makanya kalau di Undang-Undang Dasar itu kan di ayat 33 itu bumi, air dan kekayaan dimiliki oleh negara. Dikelola negara demi kemakmuran rakyatnya. Itu kan basic atau dasar dari apapun ya. Apapun yang akan entah itu kemudian diserahkan ke asing atau ke investor itu karena memang tadi Pak Tama bilang secara teknologi kita nggak mampu. Itu yang dulu dilakukan terhadap Freeport. Ketika kita sudah mampu harus ada hal yang sama kalau menurut saya juga seperti di Blok Wabu ini karena yang paling penting dalam pertambangan, sektor pertambangan pengelolaan yang kalau menurut saya itu adalah transparansi. Jadi
data dari KPK itu korupsi di pertambangan itu kalau dibagi-bagi ya hasilnya itu satu kepala setiap kita rakyat Indonesia dapat 20 juta. Bayangin segitu gedenya gitu. Artinya apa? Seringkali misalkan yang bermain itu kan begini polanya. Itu klasik banget misalkan. Karena dia dekat dengan penguasa atau dia punya relasi dengan penguasa, dia bisa mendapatkan hak konsesi. Padahal dia tidak bisa mengelolanya dan dia cuman kemudian menjualnya. Jadi kayak baru semacam pikirkan nanti. benar dipikirkan ya. nanti di atas kertas saja Mas Tama ya kan Mas Tama kan gitu. Akhirnya kemudian nanti mereka gunakan untuk dijual dan dia cuma nyari margin aja. Jadi ekonomi rente dan itu kan kemudian tidak apa-apa. Jadi ekonomi biaya besar sehingga dampak ke negaranya kecil. Dan itu menurut saya publik juga harus paham banget. Makanya kayak ya thanks God-nya ada kasus kayak kemarin ya Mas Haris Azhar, kita jadi tahu loh. Saya yang bukan nanti kita jadi tahu kan Mas Tama mungkin udah paham ya kan. Kalau kayak kita ini kan nggak tahu abu itu apa sih blok abu. Kita jadi tahu rupanya ada apa namanya ada 100 ton ya atau 8,1 juta ton. 8,1 ton luar biasa gitu kan. Artinya kan kita jadi tahu kita tuh kaya banget dan artinya yang kita harapkan adalah publik tahu untuk mengawal itu jangan sampai itu kayak yang terjadi dulu-dulu lah gitu. Jadi dimainin politisi, dimainin orang-orang yang punya dekat dengan kekuasaan, tidak dengan proses bisnis yang bagus. Sebenarnya nggak kalau Indonesia itu di manage ya SDM-nya itu di manage dengan bagus, itu dampak ekonominya luar biasa. Saya bilang tadi, di korupsinya aja bisa sampai kita bisa makan 20 juta dikasih gratis per kepala, itu kan gede banget. Wow, iya. Tapi masih menjadi pertanyaan juga begitu ya. Nanti ke depannya seperti apa? Artinya memang pemerintah harus memiliki timeline tersendiri begitu untuk pengelolaan ini ya. Tapi apa sih sebetulnya masih menjadi kendala bagi pemerintah? Kemungkinan sih kalau yang aku lihat ya, karena ini wilayahnya jauh di hutan dan di pergunungan itu kan. Intan Jaya. Intan Jaya itu, ya butuh waktu lama untuk menyiapkan infrastruktur sih Mbak. Nah, apakah pemerintah yang menyiapkan infrastrukturnya, nanti apakah BUMN yang menyiapkan infrastrukturnya, atau malah nanti mengundang asing untuk masuk untuk membangun infrastrukturnya? Oke, nah iya tapi decision itu yang kita nanti begitu kan, kemana arahnya, kemana apa langkah berikutnya gitu yang kita nanti begitu. Tapi kenapa sampai saat ini tampaknya pemerintah cukup sulit juga? Apakah memang mencari partnernya sulit, mencari strateginya yang sulit begitu bagi pemerintah? Ya kemungkinan itu sih. Mencari partner yang tepat, teknologi yang tepat, karena untuk membangun Tembagapura Freeport pun itu kan butuh waktu yang lama ya Mbak. Ya, itu sekelas Freeport atau perusahaan tambang asing dunia gitu ya, yang besar gitu. Untuk membangun Tembagapura aja untuk membutuhkan waktu yang lama, apalagi yang ini gitu. Oke, tapi dengan IUPK yang saat ini dimiliki oleh Freeport begitu, kemarin kan ketika ingin mendapatkan IUPK, Freeport harus melepas konsesinya gitu, untuk wilayah sebanyak tadi. 25.000. Tapi mengingat Freeport yang mampu mengelolanya, apakah mungkin nanti akan kembali lagi ke Freeport? Kemungkinan mungkin. Kita tanyakan ke pemerintah seperti apa aturannya begitu ya. Oke. Nah, tapi yang saat ini juga menarik Mas Tama begitu ya. Ini kan kita bisa membandingkan kasus ini begitu ya, konsesi yang dilepas oleh Freeport dengan yang saat ini juga tengah menjadi perhatian Vale Indonesia gitu ya, akan dilepas juga akan berinvestasi, akan menjadi pertanyaan apakah akan dikembalikan ke pemerintah ataupun juga tidak begitu. Berkaca dari kasus ini begitu ya, pemerintah sendiri harus memiliki 51% tapi di Vale Indonesia seperti apa? Kalau berkaca dari Vale, untuk saat ini kan penguasaan saham Indonesia dari Vale itu kan baru 20%. Sementara publik juga punya 20%. Kalau dilihat dari hitungan murni, artinya pemerintah Indonesia baru cuma memiliki 20%. Sementara Vale menginginkan memberikan divestasi 11%. Artinya secara hitung-hitungan kalau untuk penguasaan 51% itu kan nggak mungkin karena 20% itu dimiliki sama publik. Which is publiknya ternyata usut punya swasta, banyak perusahaan cangkang milik pemilik Vale juga. Oke. Artinya kalau Vale hanya divestasi 11% itu nggak cukup untuk pemerintah menguasai Vale. 51% begitu. Tapi tetap menjadi pertanyaan juga ke depannya ketika sudah dimiliki oleh Indonesia, sudah pemerintah Indonesia sudah memegang, seperti apa langkah berikutnya yang perlu dilakukan begitu ya? Sebenarnya sih tinggal menunggu aja Kak. Kan kontraknya Vale itu habis tahun 2025 kan. Iya.
bisa jadi itu dikembalikan ke negara dulu kan. Oke, tapi tetap Jadi tadi bisa PR utamanya menjadi- adalah PR pengelolaannya pengelolaannya begitu ya, itu. seperti Bisa apa. atau enggak. Apakah bisa atau tidak gitu. Harus bisa sebetulnya Harusnya sih bisa, ya, mau iya. tidak mau harus bisa, tinggal dicari seperti apa caranya bersama-sama. Tentunya kita akan membahas terus seperti apa terkait dengan hal ini, perkembangannya juga seperti apa. Tapi yang penting adalah kita bersama-sama mengawasi begitu ya, seperti apa Iya. pemerintah bisa mengawal tadi Mengelola mengelola isu-isu atau hal-hal utama yang menjadi hak asasi manusia, termasuk adalah energi dan juga sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ya.